Libur cuti bersama, arus lalu lintas Simpang Gadok menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai padat didominasi kendaraan plat Jakarta. Berikut laporan Syahriza Zanski dari Simpang Gadok. Pemirsa, di hari kedua long weekend, situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok terpantau mulai begitu padat oleh sejumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Puncak Bogor yang kali ini mayoritas didominasi oleh plat kendaraan B. Dan dari pantauan kami, tadi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sempat diberlakukan sistem one way ataupun satu arah, namun hingga saat ini sudah berakhir dan akan diberlakukan kembali apabila situasinya kemacetan terjadi di sekitar exit tol Jagorawi. Namun jika berbicara mengenai data, hingga saat ini ada sekitar 8.200 kendaraan yang naik ke arah puncak, lalu ada sekitar 7.200 kendaraan yang turun melewati Simpang Gadok. Namun berbicara mengenai himbauan, Satlantas Polres Bogor mengimbau agar masyarakat bisa menjaga kendaraan mereka seprima mungkin dan mengecek senantiasa agar sesuai dengan ganjil genap yang diterapkan pada hari ini dan meminta agar masyarakat tidak menepis secara sembarangan dan mengganggu masyarakat untuk berwisata pada hari ini ke Puncak Bogor. Dari Bogor, Syahriza Zanski, Raga Firdaus, Aulia Syah, iNews melaporkan. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi lokasi wisata favorit warga Jakarta di masa libur cuti bersama. Dengan biaya terjangkau, pengunjung bisa menikmati Pantai Ancol bersama keluarga. Ya pemirsa, di masa libur panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata mulai dipadati oleh wisatawan. Salah satu yang masih menjadi favorit adalah kawasan Taman Impian Jaya Ancol atau lebih tepatnya di Pantai Ancol. Pantauan kami di sini memang sejak pagi tadi masyarakat ataupun wisatawan sudah membanjiri kawasan Pantai Ancol ini. Dan antusiasme dari masyarakat pun juga sangat besar mengingat sejak pagi tadi ini di sini sudah sangat ramai. Nah pemirsa, memang di sini atau lebih tepatnya di Pantai Ancol banyak kegiatan menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan dan pengunjung di sini. Seperti misalnya bermain air, bermain pasir, kemudian hanya sekedar duduk-duduk santai saja pun bisa di sini sambil menikmati udara segar di Pantai Ancol ini. Dan pemirsa, dari pantauan kami di sini memang untuk pengunjung atau wisatawan yang datang memang didominasi dengan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan juga anak-anaknya. Dan untuk Pantai Ancol sendiri memang masih menjadi favorit dikarenakan lokasinya yang strategis dan juga harga masuknya yang terjangkau, di mana masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini hanya dikenakan biaya sebesar Rp30.000 saja untuk satu orang. Nah kemudian untuk pengunjung yang membawa kendaraan pribadi, untuk kendaraan sepeda motor dikenakan biaya parkir sebesar Rp20.000, sementara untuk kendaraan roda 4 atau mobil dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Nah, untuk masyarakat yang akan berlibur ke Pantai Ancol direkomendasikan agar membeli tiketnya terlebih dahulu di website resmi Ancol. Dan untuk masyarakat ataupun pengunjung diimbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap memperhatikan barang bawaan Anda. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Yudi Richard, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ada Allah. Penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, tersangka pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, memicu spekulasi baru. Kejanggalan diungkap keluarga Peggy. Salah satunya menyebut Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan terjadi di Cirebon. Sama ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama. Udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah Ma jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Didampingi kuasa hukum, Kartini ibunda Peggy menceritakan percakapan beberapa waktu lalu dengan putranya, Peggy Setiawan alias Peron di tahanan Polda Jawa Barat. Peggy ditangkap Selasa malam lalu atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam. Namun ibunda Peggy mengaku janggal atas penangkapan putranya. Lantaran saat kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon, Peggy tengah bekerja sebagai kuli bangunan bersama ayahnya di Bandung. Pasca kejadian pada 2016, rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon sudah digeledah. 2 motor milik keluarga Peggy dibawa polisi dan tidak dikembalikan hingga sekarang. Namun saat itu Peggy tidak ditahan dan baru ditangkap Polda Jawa Barat beberapa hari lalu.
Ciri fisik Peggy juga jauh dari ciri DPO yang dirilis polisi. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikap, tinggi 160, alamat di Sutawinangun. Sementara Peggy kan sih ini di Pongpongan. Kupingnya juga bolong. Usianya juga 27 tahun. 12 orang pakai balok gede. Meski mulai menemukan titik terang, misteri pembunuhan Vina belum seutuhnya terkuak. Benarkah Peggy merupakan pembunuh Vina atau hanya korban salah tangkap seperti klaim keluarga? Kita tunggu saja. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dani Purwadi Sastra, anak mantan wakil Bupati Cirebon menjadi korban hoaks dan sempat diteriaki sebagai pembunuh Vina di sebuah mal. Menurutnya serangan hoaks di media sosial jelas-jelas tak berdasar karena saat kejadian ia baru berusia 11 tahun. Ada orang yang teriak gitu, mungkin ini rada ekstrim ya dia ya, teriak gitu, woi pembunuh kayak gitu loh. Kalau lu masih bisa keliaran aja sih kayak gitu, kalau lu nggak ditangkap sih, lu kok nggak ini sih, lu kok nggak itu sih, gitu loh. Secara pribadi, kalau mau ditanya terganggu atau tidak, ya pasti terganggu gitu loh. Saksi kunci tewasnya Vina dan Eki 8 tahun lalu muncul ke publik mengisahkan peristiwa tragis tersebut dan mengenali para pelaku. Sementara Kepala Desa Kepongpongan memastikan Peggy jarang bergaul dengan pemuda desa dan lebih sering di luar wilayah. AEF, pria 30 tahun warga Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini masih ingat betul peristiwa tragis yang menewaskan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu. Saat itu, AEF bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil, sementara para pelaku kerap nongkrong di sebuah rumah depan bengkel tempat AEF bekerja. AEF mengenal wajah para pelaku dan DPO, namun tak mengetahui nama mereka. Menurut AEF, Eki dan Vina saat itu mengenakan seragam bertuliskan XTC, melintas di depan bengkel dan langsung diserang para pelaku yang sebelumnya sudah berkumpul persis di depan lokasi AEF bekerja. Para pelaku menyerang Vina dan Eki yang melintas berboncengan menggunakan batu, kemudian mengejar korban menggunakan 4 motor hingga ke flyover lokasi kedua korban ditemukan tergeletak di jalan. Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang iya saya tahu Pak. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Sementara Kepala Desa Kepongpongan Cirebon Wawan Setiawan tidak mengetahui perilaku Peggy. Itu, sedangkan Peggy yang kemarin dibawa oleh pihak kepolisian itu kehidupannya di kota. Bandung itu ya? Bandung itu bekerja dengan orang tuanya. Kerja apa Pak? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Iya. Di kota ini di mana Pak maksudnya? Ya, di kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepongpongan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pengacara keluarga Vina Hotman Paris Hutapea meminta sosok Peggy ditampilkan ke publik serta meminta polisi memeriksa anggota keluarga Peggy karena diduga ikut menyembunyikan Peggy selama ini. Seperti pengakuan tersangka Peggy yang menemui keluarganya saat berlebaran lalu. Dan terapkan pasal tentang obstruction of justice, menghalangi penyidikan dan segera diproses secara pidana. Semua keluarganya yang mengetahui keberadaan anak tersebut selama 8 tahun dalam pelarian. Dan agar masyarakat yakin tidak salah tangkap atau orang lain, maka segera bikin press release yang menayangkan langsung fisik dari si tersangka. Sudah jutaan orang DM saya meragukan apakah itu benar orangnya. Penangkapan Peggy yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki menarik perhatian publik. Saat ini sudah ada orang tua Peggy, Ibu Kartini. Ya, selamat siang Ibu Kartini. Selamat siang Pak. Terima kasih untuk waktunya. Bu, waktu 2016 lalu, saat itu Peggy-nya di mana Bu?
Saat itu Peggy sedang bekerja di Bandung, sudah dapat 3 bulan. Oh, sudah dapat 3 bulan di Bandung sebelum peristiwa bahkan. Jadi pada saat penangkapan tersebut hanya ada motornya saja, tetapi tidak ada Peggy-nya. Apakah motor tersebut memang sempat dipinjam oleh orang lain? Tidak. Lalu kemudian motor tersebut disita? Ya. Setelah disita, apakah Peggy yang ada di Bandung kemudian dicari oleh polisi, begitu? Tidak. Tidak sama sekali. Boleh saya tahu Peggy di Bandung saat itu bersama siapa? Bersama ayah dan paman dan adik juga tetangga. Oh begitu. Jadi sebenarnya Peggy di sana itu ikut ayahnya ya? Ya. Bekerja sebagai? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Nah, belum pernah pulang sama sekali? Belum. Baik. Nah setelah itu, setelah peristiwa itu terjadi, kemudian tidak ada sama sekali penangkapan Peggy di Bandung. Tetapi laporan polisi kepada ibu, mengingat bahwa ibu pernah diambil motornya, lalu pernah digerebek rumahnya. Apa yang disampaikan polisi? Sejak penggerebekan itu tidak ada polisi ke rumah. Cuman ada saudara polisi, cuman ngomong, Mbak, Peggy-nya suruh pulang aja bersaksi. Kalau waktu kejadian, Peggy itu tidak ada di tempat, cuman kayak gitu. Terus saya ke rumah majikan saya yang pengacara. Bu, kata si saudara saya begini, Peggy suruh pulang, suruh bersaksi. Kalau Peggy waktu kejadian nggak ada di tempat gitu. Pas kata majikan saya, Nih, ada surat dari kepolisian nggak? Waktu penggerebekan nggak ada. Pas kata majikan saya, udah nggak apa-apa kalau nggak ada sih. Kecuali ada surat pernyataan penangkapan Peggy, baru kita ke kantor polisi, kata ibu kayak gitu. Jadi sejak saat itu ibu tidak menindaklanjuti atau memanggil Peggy, tidak ya? Tidak. Tapi sebenarnya Peggy itu masih sering berhubungan atau hilang begitu saja, tidak ada kabar? Sama saya? Iya. Masih sering telepon, sering nanyain kabar gimana Mak? Sehat gitu, ya alhamdulillah gitu. Masih sering nelpon. Ya. Bu Kartini, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga ini boleh terkuak semua, clear jelas. Karena terlalu asik memberi makan burung merpati, seorang jemaah lansia asal Tanjung Balai, Sumatera Utara tersesat di Madinah. Beruntung jemaah ini ditemukan oleh sesama jemaah asal Indonesia, lalu diantarkan kembali ke hotel tempatnya menginap. Rusli, jemaah lansia, duduk kebingungan di depan sebuah hotel di Madinah. Pria lansia ini ditemukan seorang diri tanpa membawa bekal apapun. Menurut pengakuannya, Rusli tak tahu jalan kembali ke hotel setelah keasikan memberi makan burung merpati yang ia jumpai di jalan. Seorang jemaah asal Tanjung Balai mengenali Rusli dari seragam yang ia kenakan, membawanya kembali ke hotel tempat Rusli menginap. Jemaah diimbau agar tidak sendirian saat keluar hotel. Jika terpaksa pergi sendiri, pastikan membawa identitas dan kartu nama hotel. Kita kembali ke tanah air, libur panjang akhir pekan, saatnya berlibur bersama keluarga. Salah satunya Anda bisa menyaksikan keseruan atraksi binatang yang jadi momen yang ditunggu-tunggu ribuan pengunjung di Mini Zoo Ibarbo, Yogyakarta. Berikut laporan Anissa Rizkia dari Yogyakarta. Pemirsa, menghabiskan libur akhir pekan begitu ya, di kawasan Sleman Yogyakarta ini banyak dipadati oleh wisatawan. Tempat saya melaporkan ini yakni di Ibarbo Yogyakarta, begitu menjadi destinasi favorit bagi wisatawan untuk menghabiskan libur akhir mereka, mengajak keluarga, kemudian mengajak anak-anak begitu ya untuk berwisata edukasi. Karena di sini dapat menyaksikan koleksi satwa lebih dari 500 koleksi yang bisa disaksikan dan juga bisa diajak berinteraksi. Saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung di sini yang nampaknya sedang asik menyaksikan show animal di sini. Halo Mbak, boleh diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana? Oke, nama saya Neno, asalnya dari Cirebon. Mbak Neno, ini kan jauh-jauh dari Cirebon begitu ya. Tahu tempat lokasi wisata ini dari mana sih? Dari IG. Gimana tanggapannya? Anak-anak alhamdulillah senang sih di sini. Dia tadi bisa feeding rabbit, terus ada feeding domba juga. Dia bisa lihat-lihat burung, banyak macam-macam jenisnya.
ini. Selain itu juga ada wahana permainan nih yang bisa dinikmati juga oleh para pengunjung. Dari Sleman, Adisa Rizkia Faduliku Sandarto, iNews melaporkan untuk Anda. Ya pemirsa, MNC Live bersama MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan kepada panti asuhan dan Yayasan Yatim Duafa Jati Baru, Jakarta Pusat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak penghuni panti. Anak-anak penghuni panti asuhan dan Yayasan Yatim Duafa Jati Baru, Jakarta Pusat menerima sejumlah bantuan buku bacaan dari MNC Live dan MNC Peduli. Berbagai jenis buku bacaan dan mainan diberikan untuk meningkatkan minat baca serta menunjang kebutuhan belajar anak-anak penghuni panti. Kita membiasakan anak-anak untuk mulai membaca buku-buku yang ringan, ya, tidak hanya buku-buku sekolah. Jadi untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget juga, ya, dan sosial media. Dengan adanya buku-buku yang ada sekarang ini dari MNC, ya, sangat bermanfaat bagi anak-anak. Harapan kami, ya, ini terus berkelanjutan, ya, karena ini sangat baik bagi untuk minat baca anak-anak, ya. Menyalurkan bantuan buku bacaan merupakan wujud konsistensi dan komitmen MNC Live dan MNC Peduli dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.